Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dari kelompok 8 akan memperlihatkan peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Masuk ke presentasinya. Kenalan dulu. Perkenalkan saya Nathan Nabila. Saya Winnie adalah Sani. Saya Dimadra Majalina. Saya Nasia Harjani. Nah, itu aja perkenalan dari kita. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, ada definisi dan hakikat hubungan internasional. Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi yang melintasi batas negara yang melibatkan negara, bangsa, kelompok bangsa, atau organisasi internasional. Bagi Indonesia, hubungan internasional bukan hanya kerjasama biasa, tetapi menjadi alat penting untuk menjaga kedaulatan negara, memenuhi kepentingan nasional, dan ikut berperan dalam menciptakan ketertiban dunia. Selanjutnya ada contoh simpelnya. Yang pertama, seperti Indonesia impor beras dari Thailand. Kalau lagi kurang, nah itu menjadikan Indonesia dia kebutuhan rakyatnya dapat terpenuhi. Contoh kedua ada Indonesia ekspor pakaian ke luar negeri. Gunanya untuk ekonomi negara dapat kuat. Yang ketiga ada Indonesia ikut ASEAN. Kerjasama negara tetangga biar damai dan saling membantu. Dan yang terakhir ada Indonesia kirim pasukan Garuda ke PBB. Ini ngebantu menjaga perdamaian di negara yang lagi konflik. Intinya, hubungan internasional negara saling kerjasama karena gak bisa hidup mandiri atau sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya ada faktor pendorong hubungan internasional. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan juga eksternal. Untuk faktor internal, kekhawatiran dalam negeri seperti ancaman kudeta, intervensi negara lain, dan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Yang kedua, faktor eksternal, ketergantungan antar negara atau interdependensi yang mendorong kerjasama untuk komunikasi, perdamaian, dan penyelesaian masalah global seperti ekonomi, iklim, dan keamanan. Oke, selanjutnya adalah landasan dan tujuan strategis Indonesia. Itu yang pertama adalah landasan tujuan. Jadi itu aturan dasar yang diatur oleh negara Indonesia ketika mau melakukan hubungan internasional. Nah, ini itu landasan hukumnya ada pada pembukaan UUD RI 1945 di alinea keempat yang menyatakan Indonesia itu ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada tujuan hubungan internasional di Indonesia. Yang pertama itu menjaga kemerdekaan dan kesehatan negara. Itu maksudnya jadi Indonesia itu sama negara-negara lain itu terus kayak aman dan damai. Contohnya tuh kayak Indonesia tuh ikut ASEAN, contohnya kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak dilakuin itu Indonesia tuh bakal lebih mudah terkena konflik. Terus bisa juga jadi di perang. Nah, yang kedua itu ada memenuhi kebutuhan barang dari luar negeri untuk kesejahteraan rakyat. Kan sekarang tuh sumber daya di Indonesia tuh masih kurang, jadi kita tuh masih harus impor kayak misalnya alat elektronik atau handphone, terus alat kesehatan dari negara lain. Soalnya kalau misalnya kita tuh nggak impor, nanti kan pasti ekonomi kita tuh terganggu. Jadi kesejahteraan rakyatnya juga menurun kayak gitu. Terus yang ketiga tuh ada menciptakan perdamaian dunia. Nah itu contohnya kayak tadi udah disebutin, itu Indonesia tuh tetap kayak mengirim pasukan ke PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya membantu negara-negara yang lagi dijajah. Misalnya kayak waktu itu kan Indonesia tuh mengirim pasukan PBB ke Palestina kayak gitu. Terus yang keempat tuh ada pemerangan persahabatan antar bangsa sesuai nilai Pancasila. Contohnya tuh kayak tadi kayak di ASEAN, terus itu yang kayak mengirim pasukan ke PBB. Selanjutnya ada pola politik luar negeri Indonesia, yaitu pola politik bebas aktif. Nah, Indonesia pun terapin politik luar negeri bebas aktif, yaitu bebas berarti tidak memihak ke negara atau ideologi manapun dan berhak menentukan sikap sendiri. Sedangkan aktif berarti ikut berperan dalam dunia internasional
blok barat sama blok timur. Blok barat itu dipimpin sama Amerika Serikat, namanya tuh NATO. Terus yang blok yang timur tuh kalau nggak salah dipimpin sama Uni Soviet. Nah, Indonesia tuh nggak ikut ke satu kubu gitu, jadi tetap berjalan sendiri aja. Kalau contohnya yang aktif itu yang tadi aku udah jelasin, jadi walaupun Indonesia tuh kayak nggak ikut blok manapun, Indonesia tuh tetap menyumbang pasukannya itu, misalnya kayak pasukan PBB yang tadi udah kayak gitu, ada juga tetap menyuarakan suara negara yang dijajah di forum internasional kayak gitu. Selanjutnya ada asas-asas hubungan internasional. Dalam negara lain, Indonesia itu mematuhi asas hukum internasional. Antara lain yang pertama tuh ada asas teritorial. Jadi negara itu memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya, termasuk terhadap orang dan yang ada di wilayah tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya ada kayak turis asing di Bali, terus dia kayak melakukan pelanggaran itu, nah itu tuh masih bisa diproses dalam Indonesia kayak gitu ya. Soalnya kan keadaan si turis Balinya kan lagi di Indonesia, jadinya dia juga harus masuk hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada asas pemisahan. Itu kekuasaan negara tetap berlaku bagi warga negaranya dimanapun mereka berada sedang luar negeri. Jadi misal nih kayak ada aku, misalnya aku luar negeri, misalnya aku tuh kayak ngelakuin kejahatan kayak misalnya ditembak. Nah, Indonesia tuh bisa kerjasama sama negara yang lebih aku mungkin buat kayak menghukum atau memberi sanksi kepada aku yang udah melakukan kejahatan di luar negeri. Selanjutnya ada yang pertama tuh asas kepentingan umum. Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan untuk membela kepentingan umum atau rakyatnya. Terus yang kedua, fakta sumber serpanda. Setiap perjanjian internasional yang telah disepakati harus dipatuhi dan mengikat para pihak yang membuatnya. Terus yang ketiga, equality rights. Itu negara-negara yang berhubungan dengan hukum yang sama dan setara. Terus selanjutnya ada bidang-bidang kerjasama antar negara. Yang pertama, bidang politik. Itu pembukaan hubungan diplomatik, kedutaan besar, dan penyelesaian sengketa perbatasan wilayah. Terus yang kedua, bidang ekonomi, perjanjian ekspor impor, investasi asing, bantuan pembangunan, dan kerjasama perdagangan luar negeri internasional. Yang ketiga, bidang sosial budayanya. Pertukaran pelajar atau beasiswa seperti ASEAN Scholarship, festival budaya, bantuan kemanusiaan, saling bencana, dan kerjasama pariwisata. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan HANSAM, latihan militer bersama, joint exercise, pemberantasan terorisme, kejahatan lintas negara, transnasional, dan pengadaan alutsista. Lalu selanjutnya ada bukti nyata peran aktif Indonesia di panggung dunia. Yang pertama, PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia. Indonesia menjadi anggota sejak 1950 dan aktif memimpin kontingen darurat untuk misi perdamaian di berbagai negara. Indonesia juga pernah menjadi anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB. Lalu yang kedua, ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu pendirinya pada tahun 1960. Sering menjadi ketua dan tuan rumah KTT ASEAN. Serta berperan dalam meredakan konflik di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang terakhir, C, forum internasional lain. Indonesia juga aktif di berbagai forumnya. Konferensi Asia Afrika atau KAA 1995 adalah pertemuan negara-negara Asia dan Afrika di Bandung yang menghasilkan 11 Tasila Bandung, yaitu prinsip kerjasama untuk perdamaian dan menolak penjajahan. Gerakan Non-Blok atau GNB adalah organisasi negara yang tidak memihak blok barat atau timur pada masa perang dunia. Tujuannya menjaga perdamaian dan kemerdekaan negara anggota. Indonesia juga pernah memimpin KTT G20 tahun 2022 di Bali, yaitu pertemuan negara-negara ekonomi besar dunia untuk membahas kerjasama ekonomi. Kesimpulannya, hubungan internasional adalah cara negara saling terhubung dan bekerja sama, karena tidak bisa berdiri
Jangan dulu. Dipilih aja sama kamu tuh. Dipilih aja. Nggak, yang cepat aja, yang cepat ya. Udah jangan Kurang lagi. Yang udah ya. Kurang lagi bisa turun ya, Sa. Sayang. 1, 2, 3. Nah itu apa? Pizza tuh. Yang sama. Sama pizza. Ya, so. Bapak bisa Anissa. Oh, ini Anissa, ini Anissa. Nesa aja. Bapak, Anissa, Nesa. Ya udah sama-sama. Siapa dulu Bapak? Izin bertanya, kan tadi teh Indonesia bekerja sama dengan negara lain. Nah, mengapa Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan negara lain? Terima kasih. Kan tadi di pola politik luar negeri Indonesia ada yang bebas aktif. Masihkah prinsip bebas aktif itu relevan di era digital? Silakan ambil Nesa. Ginsa. Kan tadi bidang ekonomi teh ada investasi asing. Nah, investasi asing itu apa? Contohnya? Aku mau jawab yang Gita ya. Dan itu kan kita nanya di bagian yang apa sih? Ada yang investasi asing. Jadi ini tuh kayak gini guys. Kan kalian tahu ya ini tuh kayak apa ya? Kayak kejadian sekarang kan sekarang tuh ya tuh lagi melemah banget kan. Nah itu gara-gara The Fed atau itu kayak bank pusatnya di Amerika Serikat tuh naikin suku bunga mereka. Nah jadinya para investor dari negara-negara yang kita tuh pada pindah ke Amerika Serikat kayak gitu. Nah jadinya rupiah kita tuh melemah. Nah ini tuh buat kasih informasi aja ya biar kalian juga benci sama Prabowo. Sebenarnya tuh nilai rupiah tuh lemah tuh bukan gara-gara pemerintahnya, tapi emang lagi kayak ada ekonomi globalnya tuh emang lagi down banget kan. Jadi jangan nyalahin pemerintah terus, soalnya kayak ya terus euro juga itu semuanya pada ikut lemah, malahan yen sama euro tuh persentase lemahnya tuh lebih rendah daripada rupiah. Jadi kayak bisa dibilang kalau rupiah tuh masih better daripada negara lain. Nah contohnya investasi asing itu ya tadi yang aku udah sebutin. Jadi kan banyak dari negara-negara itu yang pada nge-invest gitu kan ke kita, kayak misalnya tuh invest kayak ya dana kayak gitu. Nah tapi gara-gara lagi si The Fed-nya naikin suku bunga kan investor tuh pada untung kan, jadinya investor-investornya itu pada pindah ke Amerika Serikat kayak gitu. Itu salah satu contoh investasi asing. Jadi investasi itu nggak dilakuin di dalam negeri aja tapi bisa sampai ke luar negeri. Kalau yang negara Sama-sama aja. FYI ya, rupiah tuh bukan melemah cuma karena itu, tapi karena Kementerian Keuangan kita Bapak Purbaya itu nolak ngutang dari Amerika, dari Trump nolak ngutang sebesar 531 triliun. Dia bilang Indonesia gak butuh, oleh karena itu Indonesia rupiahnya nonton TV. Aku mau jawab yang Bapak. Kan tadi Bapak nanya kenapa Indonesia perlu bekerjasama dengan negara lain. Karena Indonesia kayak suatu negara tuh nggak bisa kerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan keamanan negaranya tuh. Jadi itu perlu bekerjasama dengan negara lain biar bisa kayak menyelesaikan juga masalah perekonomian, masalah iklim sama keamanan negara. Saling melengkapi. Iya, melengkapi. Hasil. Contohnya naik aja. oh sama contohnya yang tadi Enggak jadi. Thailand. Contohnya udah tahu ya. Yang Anissa tadi kamu dijawab ini bikin apa? Anissa tuh apa sih tadi kayak Yang Masih relevan enggak? Kalau kita sangat relevan karena di era digital yang teknologi dan persaingan teknologi, rancang ini memungkinkan Indonesia untuk bebas dan aktif. Kalau bebas itu tidak terjebak dalam monopoli teknologi atau infrastruktur digital dari satu blok tersebut. Sedangkan kalau untuk aktifnya tuh berperan dalam mengatur tata kelola siber global, memerangi kejahatan lintas negara digital, dan menjamin kesetaraan akses teknologi bagi negara. mau nambahin juga ya.
biar kita tuh menjalin kerjasama sama Amerika Serikat juga. Soalnya kalau misalnya kita menjalin kerjasama sama Amerika, bisa-bisa Indonesia yang penting imbasnya dong. Amerika itu kan negara maju ya, negara kita masih berkembang terus kayak kekuatan militernya juga jauh beda lah, kita pasti di bawah banget kan. Nah dengan kita kayak masuk World of Peace itu bisa jadi hubungan internasional biar kita tuh nggak kena imbas dari penjajahan yang terjadi di kita. Jadi intinya Indonesia mah netral guys. Indonesia, Malaysia, Bekasi. Nice, nice. Itu jadi 10 orang yang mau ke depan. Siapa 10 orang yang mau ke depan? Aku. Tapi pertanyaannya tuh ngacak tapi udah ganda, pilihan ganda gitu. Aku. Ya udah. Perempuan. Wapa. Oh siapa? 6. Kok senam? Kok senam ya? Sorry. Asin, Sindri, Nesa. Si Ijis tinggal Terus ini orang lagi siapa yang mau? Arin tanya. Ya. Abin tos. Nesa. Ya udah, itu Iman maju. Saya Aku udah ngambil. Udah Nesa udah. Pilihan ganda deh masa aku. Ya udah. Udah. Tinggal kita mau ada tunjukan ini apa ya? Ya itu aku Naila. Naila sama itu tanya kamu ini. Cindy aku. Nah, Udah ini yang tunjuknya dulu ya. udah. Gampang enggak? Gampang tuh pilihan ganda. Yang paling gampang. Masalah. Iya, nomor ya. Iya, start aja. Cepetan 5 menit siapa yang ke depan? Ini yang mana kan di mana? Cepet yang ini yang harus ke depan. Siapa dulu? Kamu dulu. Baris di tengah-tengah. Apa? Tadi ya. Wah, ini apa ya? Jangan di sini aja. Pencet 1, 2, 3. Ayo, Dia pikir touchscreen. Mau pada nyaho cina mana? Menit. Ya, mulai. Satu, dua, tiga. Nanti kan ke Zoom aku Kenapa nya? lapisan. Kepemimpinan Indonesia dalam KTT G20 di Bali pada tahun 2008. Jadi baca buku. Pengaruhan dunia terhadap kapasitas Apa yang kamu sih? dan pengaruh strategis Indonesia dalam membahas. Yang mana? Nantiin sama Nana. Udah dipilih kamu soalnya dengan kamu jadi Apa sih? Ketika dua negara telah Bismillahirrahmanirrahim. Bener gitu? Ini udah jawab karena Dwi, kirim dulu namanya sekarang Dwi. Yang gitu ya. Dwi. orang warga negara Indonesia yang sedang Dwi enggak Dwi. Kirim dulu namanya. Di bejaan lihat. lagi.
Lu kotaan cicing ah. Mau kotaan cicing. Bong. Tanya Edwi buru kirim mana? Dwi buru dok dikirim mah. Jangan ke sana dulu. Apa ih? Yang benar guys. Iya, aku salah. Contoh. Ismail ada imam kita namanya dong, imam kita namanya dong. Mana? Tanya-tanya paling dekat sama Mbak. Ya.